Ya gitu ya, kita istirja dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bini fi musibati wa alhi khairin. Ya mudah-mudahan dari upaya maupun ikhtiar kita untuk mencari keadilan diganti yang lebih baik. Tapi intinya dari amar putusan tadi, hakim menerima eksepsi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur. Jadi memang belum sampai proses pokok perkara. Nah, jadi kita juga menilai pertimbangan hakim ini tidak cermat, ya kan? Tidak cermat dalam arti ya tidak, ya kita lihatlah, tidak menilai apa yang Kalau misalkan ada pihak Yusuf Mansur mengatakan, wah itu kalah terus gugatannya, berarti Yusuf Mansur tidak bersalah. Di sini terang-terangan hakim menjelaskan bahwasanya gugatannya itu ya ibarat kata belum sempurna, jadi harus disempurnakan lagi untuk melakukan gugatan ulang atau banding. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Tech Bri. Teman-teman, kita mendengar berita ya tentang putusan patungan usaha, yaitu sidang ya keempat kali kalau misalkan menurut berita ya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang putusan hakim itu kan ada beberapa hal. Nah kali ini memang seolah-olah putusan hakim itu kayaknya Yusuf Mansur itu menang gitu, tapi sebenarnya putusan hakim ini sebenarnya belum final, masih ada bisa banding atau sebenarnya masih bisa melakukan gugatan ulang tapi dengan gugatan mungkin yang berbeda. Nah teman-teman, kurang lebih saya akan tampilkan sedikit tentang kenapa putusan itu, atau misalkan dalam tanda kutip putusan itu mengalahkan para penggugat. Oke, saksikan dulu ya teman-teman video berikut ini. Yuk, check it out. Sudah kita sama dengarkan bahwa terkait amar putusan dengan perkara perdata awan prestasi yang kita ajukan di PN Tangerang, majelis hakim memutuskan ya gitu ya, kita istirja dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bini fi musibati wa alhi khairin. Ya mudah-mudahan dari upaya maupun ikhtiar kita untuk mencari keadilan diganti yang lebih baik. Tapi intinya dari amar putusan tadi, hakim menerima eksepsi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur. Jadi memang belum sampai proses pokok perkara. Nah, jadi kita juga menilai pertimbangan hakim ini tidak cermat, ya kan? Tidak cermat dalam arti ya tidak, ya kita lihatlah, tidak menilai apa yang yang ditemukan dalam proses persidangan gitu. Ya kita nggak kita terima aja lah gitu, kita terima. Jadi putusan hakim tadi ya kita terima, ya tetap nanti kita berupaya, kita dan tim akan bermusyawarah apakah kita akan mengajukan gugatan kembali atau mengajukan banding. Kalau banding otomatis ya nanti kita akan musyawarah. Kecewa bang dengan putusan hakim yang berlarut-larut ini? Ya semenjak sama setahun ya, hampir setahun ya, ya sangat, ya kita niatin ibadah, kalau ibadah ya nggak ada kecewanya kan gitu. Ya adapun nanti urusan ini kan hanya urusan hukum ya, proses hukum. Ya masalah duniawi lah istilahnya kalau menurut kita. Tapi masih ada hukum syar'i karena kita sesama orang muslim kan. Ya yang kita buat juga orang muslim, kita juga orang muslim. Ya sekarang dari pribadi dari saudara Yusuf Mansur, saudara Jody Broto yang bernaung di PP Inex. Nah, sekarang hakim naruhnya gimana? Kita mau pakai hukum negara atau hukum syar'i, ya kan? Nah, kita nggak tahu kan namanya umur sudah berapa, tinggal berapa. Ya namanya mati itu ya sewaktu-waktu. Nah, sedangkan dari saudara Yusuf Mansur sendiri, kita lihat dalam pernyataannya bahwa memang terjadi, ya kan? Memang klien kami ada yang 10 belum dibayar. Itu kan menjadi bukti kan, gitu loh.
Nah, tapi ya entah di saat proses hakim ini belum sampai pokok perkara, tapi ya sudah ditolak dulu. Nah, sedangkan dari pelakunya sendiri, dari penggugatnya sendiri itu mengakui, ya kan, Sudah ada bahwa pengakuan. investasi itu ada, bahwa klien kami memang belum dibayar, ya apalagi kan. Jadi jadi ya masyarakatlah yang bisa menilai gitu, masyarakat yang bisa menilai lah gitu. Tapi kita masih ada hukum syar'i, ya kita tetap berhusnuzon billah, ya kan, berprasangka baik. Apa yang kita ikhtiarkan, kita sabarkan, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Itu yang kita pesan juga ke klien-klien kita. 10 orang itu totalnya berapa Bang jumlahnya yang belum tergantikan? Semua 763 sekian, ya, kerugian material dan imaterial gitu. Itu udah 2012 sampai 2022. Ya kan, Dan itu bayangkan. Ustadz Yusuf Mansur sudah mengakui ya? Sudah mengakui, di televisi kan sudah mengakui, bahkan dalam proses persidangan pun, ya kan, itu sudah kita ajukan gitu. Oke teman-teman, kurang lebih videonya seperti itu. Nah sekarang saya akan bacakan berita mengenai ini dari suara.com ya. Dari suara.com ini menyaksikan langsung sidang. Kalau kita lihat di sini ya ada videonya, tapi saya nggak ngutip dari videonya, saya hanya mau membacakan berita dari ya media online-nya ya. Di sini ada Kamis 01 Desember. Nah ini putusannya kemarin hari Kamis. Emang berdasarkan berita yang minggu lalu katanya mau diputus minggu berikutnya di tanggal 1. Nah kebetulan ini tanggal 1 Desember tahun 2022. Di sini ada penyutingnya ya. Nah di sini ada berita headline-nya seperti ini. Menang kasus Wan Prestasi, Ustadz Yusuf Mansur lolos dari jeratan ganti rugi Rp 785 juta. Nah pada prinsipnya gugatan teman-teman ini adalah gugatan untuk ganti rugi. Nah, di sini ada beritanya. Suara.com, Pengadilan Negeri Tangerang menggelar sidang putusan kasus Wan Prestasi dengan Ustadz Yusuf Mansur selaku tergugat. Kamis 1 Desember 2022 ya. Dalam sidang putusan, hakim menyebut ada yang janggal pada gugatan Wan Prestasi terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Nah, yang janggal terhadap gugatan Wan Prestasi. Di tengah persidangan ada perubahan jumlah orang dari 13 menjadi 12. Namun jumlah nominal kerugian tetap sama dan membuat gugatan rancu, ujar hakim ketua. Hakim kemudian memilih mengabulkan nota keberatan atau eksepsi dari pihak Yusuf Mansur selaku tergugat. Karena eksepsi dikabulkan, majelis tidak perlu mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi. Dengan ini tidak menerima semua gugatan dari penggugat, kata ketua hakim. Meski begitu, majelis hakim tetap memberi waktu 14 hari bagi penggugat untuk menentukan sikap atas putusan tersebut. Majelis memandang penggugat belum menyempurnakan gugatannya, tapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru atau mengajukan banding dalam waktu 14 hari, tutur hakim ketua. Sebagai pengingat, Ustadz Yusuf Mansur digugat Wan Prestasi dalam kerjasama bisnis hotel dan apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur menawarkan kerjasama bisnis ke jamaah untuk ikut berinvestasi di hotel dan apartemen tersebut. Namun di tengah jalan bisnis itu mengalami kendala. Ustadz Yusuf Mansur sendiri mengaku sudah mengembalikan dana investasi dari orang-orang yang kerjasama dengannya. Namun 12 investor mengaku belum menerima pengembalian uang dari sang pendakwa. Oleh karenanya 12 investor tersebut menggugat Ustadz Yusuf Mansur ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 10 Desember 2021. Jadi tepatnya hampir setahun ya. Dan meminta ganti rugi 785 juta. Oke. Teman-teman, ini problemnya itu kalau menurut berita ini ya. Walaupun teman-teman saya akan menginformasikan lebih detail kalau misalkan saya dapat risalah gugatan dan putusannya ya. Ini saya nanti mencoba meminta pada teman-teman penggugat risalah gugatan sama hasil putusannya ya. Apa sih yang jadi kendala kenapa putusannya itu menerima eksepsi pihak tergugat gitu. Jadi putusannya itu karena ada yang rancu belum selesai. Di sini tulisannya karena eksepsi dikabulkan, majelis tidak perlu mempertimbangkan keterangan para saksi. Jadi intinya saksi itu belum dianggap sebagai
pertimbangan utama karena adanya satu orang yang mengundurkan diri, dan juga menurut keterangan di sini ya, ada yang rancu gugatannya sama tapi ada yang udah mengundurkan diri. Nah, di sini juga hakim menjelaskan bahwasanya memandang penggugat belum menyempurnakan gugatannya. Oke, jadi untuk lebih detail nanti saya lihat, kalau misalkan nanti saya minta kepada teman-teman korban hasil putusannya seperti apa, karena itu menjadi acuan kita untuk ya mungkin lebih detail lagi kenapa putusan itu ya putusan hakim itu menyatakan bahwasanya tidak bisa dilanjutkan gugatannya, atau misalkan dianggap kalah ya bukan dianggap kalah ya, apa ya, masih rancu gitulah. Jadi eksepsi dari pihak Yusuf Mansur itu diterima. Oleh karena itu kalau misalkan mau menang lagi tinggal banding, menyempurnakan gugatannya dan hal lain yang terkait dengan persidangan tersebut. Oke, jadi dalam hal ini memang menurut saya pribadi ya, detail kalau misalkan Yusuf Mansur ini secara hukum itu belum menang. Karena apa? Karena masih bisa digugat dengan gugatan yang baru. Dan keduanya, kalau misalkan ada pihak Yusuf Mansur mengatakan, wah itu kalah terus gugatannya, berarti Yusuf Mansur tidak bersalah. Di sini terang-terangan hakim menjelaskan bahwasanya gugatannya itu ya ibarat kata belum sempurna, jadi harus disempurnakan lagi untuk melakukan gugatan ulang atau banding. Jadi jelas ya teman-teman bahwasanya perlu adanya revisi. Menurut saya itu, menurut keterangan hakim, saya cuma melanjutkan di sini, perlu adanya revisi risalah gugatan, dan mungkin nanti ya kalau misalkan gugatan ulang mungkin agak repot, tapi kalau banding ya mungkin lebih mudah. Tapi menurut saya dalam porsi yang diterima oleh ya kayak Bu Ica seperti itu, yang harusnya udah 10 tahun lewat itu, Bu Ica itu kan harus menerima ya. Jadi mungkin nanti ada gugatan baru yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, lebih terperinci lagi, seperti itu menurut saya teman-teman. Oke, nanti ketika saya sudah mendapatkan risalah gugatan dan nanti saya sudah mendapatkan hasil putusannya, di sini nanti saya akan menceritakan lebih detail lagi kenapa sidangnya seperti ini ya teman-teman. Ini hanya informasi awal bahwasanya intinya adalah gugatan itu belum sempurna gitu, karena adanya satu orang yang udah mundur tapi permintaan ganti ruginya masih sama. Keduanya ya menurut hakim yang dituliskan itu gugatannya belum sempurna gitu. Oleh karena itu eksepsi atau misalkan pernyataan dari pihak tergugat atau misalkan Yusuf Mansur ini atau misalkan melalui pengacaranya itu diterima. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya ngasih tahu bahwasanya ada teman-teman korban pihak patungan usaha dan lain-lain ini memang sekarang sudah mempersiapkan gugatan yang berbeda dengan gugatan yang sekarang. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share.